Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan Jepang bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengarkan oleh Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender. Setelah Sultan Syahrir mendengar berita tersebut, ia berlari menuju rumah Bung Hatta. Setelah sesampai di rumah Bung Hatta, ternyata Bung Hatta sudah menunggu Syahrir. Bung, Jepang telah menyerah. Oleh karena itu, Bung Hatta dan Bung Karno memproklamasikan Indonesia. Belum bisa, perlu saya bicarakan dengan Bung Karno. Sesuai tanggung jawab kami, proklamasi kemerdekaan Indonesia perlu dibicarakan dengan PPKI. Di rumah Bung Karno, tanggal 15 Agustus 1945, sekitar jam 21.00 WIB, Wikana dan Darwis datang ke rumah Bung Karno. Bung, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tolong proklamasi Indonesia diumumkan pada malam ini juga. Paling lambat besok 16 Agustus 1945. Bung, apabila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan pada malam ini juga, besok akan terjadi pertumpahan darah. Soekarno bangkit dari duduk dan nampak marah. Kemudian Soekarno membuka kerah baju dan berkata, Ini, gor layar saya. Sudah nyawa saya sebelum besok hari. Saya merupakan penanggung jawab ketua PPKI. Besok saya umumkan kepada wakil-wakil PPKI. Wikana dan Darwis terkejut mendengar jawaban Bung Karno itu. Wikana dan Darwis segera meninggalkan rumah Bung Karno. Para pemuda gagal memaksa Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno kemudian meminta Bung Hatta untuk mengundang para anggota PPKI pada tanggal 16 Agustus 1945 untuk rapat membahas keadaan terakhir Indonesia dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Karena gagal memaksa Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan Indonesia, para pemuda malam itu sekitar pukul 24.00 tanggal 15 Agustus mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71 Jakarta. Para pemuda yang hadir di antara lain Sukarni, Yusuf Punto, Khairul Saleh, dan Sodanco Singgi. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Muhammad Hatta keluar kota. Tujuannya agar kedua tokoh ini jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda juga sepakat menunjuk Sodanco Singgi untuk memimpin pelaksanaan rencana tersebut. Untuk melaksanakan tugas, Singgi mendapat pinjaman beberapa perlengkapan dari markas peta di Jagamonyet. Waktu itu, yang piket di markas peta adalah Latif Hendraningrat. Singgi disertai pengemudi, sampun dan penembak mahir Sutrisno bernama Sukarni. Wikana dan DR Muwardi menuju ke rumah Muhammad Hatta. di rumah Bung Hatta sekitar pukul 3 dini hari, hari Kamis, tanggal 16 Agustus. Bung, sekarang ikut kami. Kemana? Pokoknya ikut kami. Baik, tetapi saya minta Bung Karno ikut. Siap. Di kediaman Bung Karno, keluarga Bung Karno baru selesai makan sahur. Bung, sekarang ikut kami. Kemana? Pokoknya ikut kami. Jakarta sudah tidak aman. Tetapi Bung Hatta harus ikut. Sudah siap. Bung Karno bersama istrinya Fatmawati dan anaknya Guntur yang masih usia 8 bulan diajak serta. Di depan rumah sudah menunggu mobil yang di dalamnya sudah ada Bung Hatta. Mobil rombongan Bung Karno dan para pemuda itu bergerak ke arah timur menuju Jatinegara dan terus ke timur dan akhirnya sampai di Kecamatan Rengas Dengklok.
Sementara itu, di Jakarta terjadi ketegangan karena tanggal 16 Agustus 1945 itu seharusnya diadakan rapat PPKI. Tetapi Soekarno dan Muhammad Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Soebardjo segera mencari kedua tokoh tersebut. Akhirnya, setelah terjadi kesepakatan dengan Wikana, Ahmad Soebardjo ditunjukkan dan diantarkan ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kunto. Di Rengas Dengklok, khususnya di rumah seorang Tionghoa, di Jiao Kie Seong. Sehari di Rengas Dengklok, ternyata para pemuda belum berhasil memaksa Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Soebardjo tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Namun, kecurigaan para pemuda terhadap Ahmad Soebardjo pun masih terjadi. Apakah kalau Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan akan bisa terlaksana? Terjadilah dialog antara Subeno selaku Komandan Peta Rengas Dengklok dengan Ahmad Soebardjo. Apakah proklamasi bisa dilakukan tengah malam nanti? Tidak mungkin, sekarang sudah sekitar 8 malam. Kami harus kembali ke Jakarta, lalu mengumpulkan para anggota Badan Persiapan Kemerdekaan untuk rapat kilat. Membutuhkan banyak waktu, kami khawatir harus bekerja semalaman untuk menyelesaikannya. Kalau tidak, bagaimana? Mayor, kalau semua gagal, besok siang tanggal 17 Agustus jam 12 belum terjadi proklamasi. Jaminannya saya lah yang bertanggung jawab. Tembak matilah saya. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga agar dapat selesai jam 6 pagi. Tetapi sekitar tengah hari badan pasti sudah beres. Dengan jaminan itu, maka Sudancu Subeno mewakili para pemuda mengizinkan Soebardjo untuk bertemu Bung Karno dan Bung Hatta. Ahmad Soebardjo meyakinkan kalau Jepang telah menyerah. Akhirnya Bung Karno, Bung Hatta bersama rombongan kembali ke Jakarta. Dengan demikian, berakhirlah peristiwa Rengas Dengklok. Sampai di Jakarta, Soekarno kemudian mengantar pulang Fatmawati dan putranya, Guntur, dan bersama rombongan Soekarno langsung pergi ke rumah Maeda. Oleh Maeda, Soekarno dan Hatta diantar ke kediaman Nishimura. Di Jakarta, di kediaman Nishimura. Nishimura, kami izin mengadakan rapat PPKI persiapan kemerdekaan Indonesia. Oh tidak bisa Tuan, karena siang tadi kami sudah mendapatkan mandat sekutu agar tidak terjadi perubahan tersebut di Indonesia. Baiklah, kalau begitu persiapan kemerdekaan Indonesia menjadi tanggung jawab bangsa Indonesia, lepas dari tanggung jawab Jepang. Rombongan Soekarno kembali ke rumah Maeda untuk rapat kilat merumuskan teks proklamasi. Ya, ada apa? Sedang mencari siapa? Ya, kami sedang mencari Maeda. Silakan masuk, biar saya panggilkan. Di rumah Maeda dilakukan perumusan teks proklamasi. Di ruang makan rumah Maeda berlangsung pertemuan penting untuk merumuskan teks proklamasi. Di dalam ruangan itu ada Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Soebardjo. Disaksikan Soekarni, Sudiro, dan BM Dia. Mana kertas? Bagaimana bunyi kalimat pertama dalam piagam Jakarta? Kita agak lupa, kita tidak membawa dokumennya, tetapi isinya kira-kira dengan demikian. Kami bangsa Indonesia dan hari ini menyatakan Indonesia. Kalimat itu karena revolusioner. Perlu ditambahkan langkah-langkah mengenai perpindahan alih kekuasaan. Bagaimana tambahannya? Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain diselenggarakan secara seksama dan tempo singkat-singkatnya. Kita membuat penutup Jakarta 17 Agustus 1945 Wakil-Wakil Bangsa.
Pukul 4.00 waktu Indonesia Barat dini hari, Soekarno meminta persetujuan dan meminta tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani dua orang tokoh, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, usul Soekarno diterima. Dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, maka konsep itu diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Di kediaman Bung Karno, Pegangsaan Timur 056. Pada pagi hari itu juga, rumah Soekarno dipadati oleh sejumlah massa. Untuk menjaga keamanan upacara, pembaca proklamasi Dr. Muwardi meminta Latif Hendraningrat beserta beberapa anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Sementara itu, Wali Kota Jakarta, Suwiryo memerintahkan kepada Wilopo untuk mempersiapkan peralatan yang diperlukan seperti mikrofon. Sedangkan Sudiro memerintah kepada S. Suhud untuk menyiapkan bendera dan sekaligus mencari tiang bendera. S. Suhud mendapatkan bendera merah putih dari Ibu Fatmawati. Bendera dijahit Ibu Fatmawati sendiri dan ukurannya sangat besar atau tidak standar. Bendera merah putih yang dijahit Fatmawati terkenal dengan bendera pusaka. Sejak tahun 1969 tidak lagi dikibarkan dan diganti dengan bendera duplikat. Sementara tiang bendera mendapatkan sebatang bambu atau semacam bekas jemuran pakaian. Bendera merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati sendiri dan ukurannya besar atau tidak standar. Bendera merah putih yang dijahit Ibu Fatmawati dikenal dengan bendera pusaka. Sejak pagi hari, sudah banyak orang berdatangan di rumah Soekarno, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tokoh-tokoh yang sudah hadir antara lain M.R.A.A. Meramis, Dr. Buntaran Martoa Mojo, M.R. Latuhar Hari, Abi Kusuno Cokrosuyoso, Oto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantoro, Samratulangi, Sartono, Sayuti Melik, Pandu Kertawiguna, M. Tabrani, Dr. Murwadi, NYSK Tirmurti, dan AG Pringordigo. Diperkirakan yang hadir pada pagi itu seluruhnya ada 1.000 orang. Acara yang direncanakan pada upacara bersejarah itu adalah: pertama, pembacaan teks proklamasi; kedua, pengibaran bendera merah putih. Hari Jumat Legi, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Muhammad Hatta keluar ke serambi depan, diikuti oleh Ibu Fatmawati. Soekarno dan Muhammad Hatta maju beberapa langkah. Soekarno mendekati mikrofon untuk membacakan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.